Kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran jigsaw. Saya yakin teman-teman mahasiswa sudah mengenal tentang metode pembelajaran jigsaw. Jadi metode pembelajaran jigsaw ini dikembangkan oleh Aronson dan juga teman-temannya sekitar tahun 1978. Ada Blaney, Stephen, Sykes, dan juga Snap bersama dengan Aronson mengembangkan metode yang namanya metode pembelajaran jigsaw. Dan metode pembelajaran jigsaw ini merupakan salah satu tipe pembelajaran aktif. Ada beberapa persamaan antara metode pembelajaran jigsaw dengan metode pembelajaran START. Dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam hal anggota-anggota dalam kelompok itu harus heterogen. Jigsaw dan START sama-sama anggota-anggota dalam kelompok itu harus heterogen, artinya campuran atau beragam. Ya, itu persamaan antara metode pembelajaran jigsaw dan juga metode pembelajaran START. Tetapi dalam hal ini yang membedakan, meskipun sama-sama heterogen, ada hal yang membedakan antara metode pembelajaran jigsaw dan metode pembelajaran START. Kalau metode pembelajaran START yang sudah saya sampaikan di link YouTube yang sudah saya bagikan ke teman-teman mahasiswa adalah bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang sudah dikuasai tersebut kepada teman-temannya atau membantu teman sebayanya yang memiliki kemampuan rendah atau mengalami kesulitan dalam materi yang dibahas saat itu. Itu kalau metode START. Tapi untuk metode pembelajaran jigsaw ini, semua anggota dalam kelompok itu memiliki tanggung jawab untuk dapat menguasai bahan materi yang diberikan oleh guru. Di samping menguasai materi juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan bagiannya masing-masing, menyampaikan materi sesuai dengan bagiannya masing-masing kepada anggota yang lain. Ini yang membedakan. Kalau metode START kan hanya orang-orang atau anggota tertentu saja yang memiliki kewajiban untuk membantu temannya yang merasa kesulitan untuk menyampaikan kepada temannya yang lain. Tetapi dalam metode pembelajaran jigsaw ini, semua anggota dalam kelompok itu memiliki tanggung jawab untuk menguasai materi, memahami materi. Setelah itu bagaimana mereka dapat menyampaikan materi yang sudah mereka kuasai itu kepada anggota yang lain. Ini adalah salah satu prinsip yang ada di metode pembelajaran jigsaw. Langkah-langkahnya bagaimana dalam pelaksanaan metode pembelajaran jigsaw? Yang pertama, hampir sama dengan metode pembelajaran START, kita bentuk dalam kelompok antara 4 sampai 5. Dalam satu tim itu, dalam satu kelompok kita bentuk anggotanya antara 4 sampai 5. Ada yang mengatakan 4 sampai 6. Boleh. Jadi setelah kita bentuk masing-masing kelompok tadi harus sama, satu kelompok antara kelompok satu dengan kelompok yang lain harus sama. Misalkan dalam satu kelas itu kita bagi ke dalam 3 kelompok, yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 anggota, maka yang lain juga 4. Kelompok 1 4 berarti kelompok 2 juga 4, kelompok 3 juga 4. Ya, setelah itu nanti masing-masing anggota atau tiap-tiap peserta didik dalam satu kelompok itu diberikan bahan materi yang berbeda. Misalnya dari kelompok 1 itu ada 4 orang. Berarti kita harus menyiapkan subtema 4 karena dalam satu kelompok ada 4 orang. Misalkan materinya adalah tentang sholat. Materi yang dibahas hari itu adalah sholat. Karena satu kelompok itu ada 4 orang, maka kita harus membuat 4 subtema. Bisa misalkan karena materinya sholat, berarti yang pertama adalah pengertian sholat, subtema yang pertama. Yang kedua, syarat sahnya sholat.
Yang ketiga, rukun sholat. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya seperti itu, ya. Materinya tentang sholat, karena satu kelompok itu ada 4 orang, berarti guru harus menyiapkan 4 subtopik, 4 subtema. Misalnya tadi pengertian sholat, syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada hal-hal yang membatalkan sholat. Kita bagi satu kelompok itu, masing-masing anak harus dapat satu bagian. Anak A berarti mendapat bagian tentang pengertian sholat, anak B mendapat bagian tentang syarat sah sholat, anak C mendapat bagian tentang rukun sholat, anak D mendapat bagian tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Begitu juga kelompok kedua juga sama. Kita bagi kelompok kedua tadi juga ada 4 orang, berarti yang pertama ya dapat bagian tentang pengertian sholat, yang kedua syarat sah sholat, yang ketiga anak yang ketiga rukun sholat, anak yang keempat hal-hal yang membatalkan sholat. Begitu juga kelompok 3 dibagi sama seperti tadi. Kalau sudah, pastikan memang benar-benar anak sudah dapat subtema materi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, kalau sudah, langkah yang kedua, masing-masing anggota tadi yang sudah diberikan materi yang berbeda tadi diminta untuk mempelajari materi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang dapat bagian tentang pengertian sholat, yang mereka mendalami tentang pengertian sholat. Yang dapat tentang syarat sah sholat, yang mereka mendalami dan memahami tentang syarat sah sholat dan seterusnya. Nah, kalau sudah mintalah masing-masing anggota tadi dari semua kelompok tadi, ya, yang memiliki materi yang sama untuk mengelompok ke dalam satu kelompok. Misalkan kelompok 1 tadi kan ada 4 orang dengan dapat materi yang berbeda. Si A dapat materi pengertian sholat, maka mintalah kelompok 1, 2, dan 3 yang mendapatkan materi sholat untuk berkelompok menjadi satu. Baik anak-anak, dari masing-masing kelompok siapa yang dapat materi tentang pengertian sholat dari kelompok 1, 2, dan 3, silahkan berkumpul ke kanan saya di sini. Silahkan berkelompok di sini. Caranya seperti itu. Berarti anak yang mendapat materi tentang pengertian sholat dari kelompok 1, 2, dan 3, mereka bertemu satu, menjadi satu kelompok. Begitu juga yang lain yang mendapat materi tentang syarat sah sholat, baik itu dari kelompok 1, 2, dan silahkan berkumpul di sini. Yang mendapat materi tentang rukun sholat, silahkan berdiri di sini. Yang mendapat materi tentang hal-hal yang membatalkan sholat, silahkan berkumpul di sini. Nah, ini namanya mereka dinamakan tim ahli. Kenapa dikatakan tim ahli? Karena kan mereka mengelompok dalam satu bidang pembahasan. Tadi yang pertama kan tim asal. Tim asal itu kan berarti masing kelompok memiliki 4 bahasan. Tadi ada yang membahas pengertian, ada yang membahas tentang syarat, ada yang membahas tentang rukun, ada yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi yang kelompok kedua ini namanya sudah kelompok ahli atau ahli. Karena masing-masing kelompok ini membahas satu topik bahasan. Kelompok ini membahas pengertian sholat semuanya. Masing-masing anak membahas tentang pengertian. Dia campuran dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi. Yang kelompok berikutnya itu membahas tentang syarat sahnya sholat. Kelompok yang selanjutnya membahas tentang syarat atau rukun sholat. Kelompok yang berikutnya membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini kelompok ahli. Nah, di kelompok ini mereka mendalami, benar-benar memahami tentang materi masing-masing. Di satu kelompok kan sama ini tadi. Ahlinya tadi sudah berkumpul yang dapat materi tentang pengertian sholat. Mereka memahami tentang pengertian sholat, dipahami betul-betul. Pastikan semua anggota yang di tim ahli ini benar sudah paham, sudah menguasai. Nah, kalau sudah, waktunya 10 menit untuk tim ahli ini mendiskusikan dengan kelompok tim A. Nah, kalau sudah, kalau memang sudah masing-masing tim ahli untuk memahami masing-masing ya, maka silahkan kalian kembali ke tim asal
pengertian. Tim asal kan tadi yang ada 3 di awal tadi, mereka bertemu kembali asalnya, kembali ke kelompok A. Nah, di kelompok A ini kan berarti kembali satu kelompok ada 4 bahasan. Nah, masing anak diminta untuk menyampaikan temannya yang lain. Misalkan tadi yang dapat bagi tentang pengertian sholat di kelompok asal disampaikan kepada temannya yang lain. Saya hasil diskusi dengan tim ahli kelompok pengertian sholat itu disepakati bahwa pengertian sholat adalah ini ya, dijelaskan presentasikan ke kelompoknya tadi. Kalau sudah gantian, anggota yang kedua yang dapat bagian syarat sah. Oh, saya tadi dapat dari kelompok ahli, disepakati hasil diskusi bahwa syarat sah sholat itu meliputi ini. Gantian, anggota yang ketiga dapat bagian tentang rukun. Dia menyampaikan hasil saya ketemu dengan tim ahli tadi ini. Rukun sholat itu ada sekian ini, yang kedua ini dan seperti ini. Nah, misalkan tuh. Begitu juga yang dapat bagian tentang hal-hal yang sholat. Dia menyampaikan dari hari peroleh dengan tim ahli tadi. Kelompoknya masing-masing semua itu. Nah, kalau sudah semuanya anak-anak sudah kalian sampaikan ke masing-masing kelompok, iya Pak Guru, iya Bu Guru sudah. Nah, kalau di situ guru baru evaluasi, ya, memberikan evaluasi. Ini langkah-langkah yang lakukan penerapan metode pembelajaran. So, ada tim asal atau kelompok asal, ada ahli. Nantinya tim ahli itu akan kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan kepada kelompoknya tadi tentang apa yang sudah diperoleh di ahli atau kelompok di. Saya lanjut. Jadi metode pembelajaran Jigsaw ini juga sama dengan metode pembelajaran yang lain, pasti memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Apa saja sih dari metode pembelajaran Jigsaw? Yang pertama adalah hasil belajar peserta didik ini akan lebih senang dengan mereka belajar secara individu, karena kan ada penjelasan darinya, dia penjelasannya. Di samping itu juga punya kewajiban untuk memahami sesuai dengannya, menyampaikan materi sesuai dengan bagiannya kepada temannya yang lain, sehingga ini hasil belajar sempurna dibandingkan harus belajar individu. Di samping itu juga satu kelebihan dari metode pembelajaran Jigsaw, pendapat yang dituangkan secara bersama dalam satu kelompok itu tadi lebih meyakinkan, lebih dibandingkan perorangan. Kan dari masing-masing kelompok pindah kelompok ahli kan. Nah, dari tim ahli itu kan tentang lebih fokus satu pokok bahasan. Misalnya pola tadi yang dari kelompok ini, anak ini menyampaikan intinya kan pendapat secara bersama itu lebih kuat dan lebih meyakinkan dibandingkan dapat individu saja. Yang kelebihannya anak-anak akan dapat lebih memupuk rasa kerama, menekan tali persatuan, memupuk tanggung jawab dan juga rasa memiliki. Di samping itu secara langsung mereka meninggalkan rasa ego, karena tadi mereka bisa menghargai penyanyi yang lain. Sini rasa egoisme demi sedikit akan perang. Selanjutnya dari metode pembelajaran Jigsaw, hanya ini benar memerlukan persiapan yang lebih lama, lebih, karena di rumusanaannya memang butuh persiapan lebih bagus lagi, baik perhatikannya juga memerlukan waktu yang salah satunya juga apabila nanti terjadi saingan dalam pelaksanaan antar kelompok maupun antar individu, itu juga nanti akan tidak sesuai apa yang diharapkan. Kalau masing-masing anak ada unsur persaingan negatif, ya, saya tidak mau kalau yang lain tahu, itu jadi hasilnya juga
tidak sesuai diharapkan. Dan di metode jigsaw ini peserta didik yang malas itu mempersempatan tetap pas, karena kan tadi mereka kali untuk anggota yang lain kan dia berkumpul dalam satu kelas, kalau nggak usah lah sampai di sini aja, nggak lebih dalam. Nah, misalnya itu, ini salah satu kelemahan dari metode pembelajaran. Beberapa kelemahan itu untuk kita terus menggunakan itu, tapi justru banyak kelemahan itu kita bisa melah atau solusi tetap menggunakan, karena memang kita butuh dengan